Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam arsalallahu basyiran wa nadhira. Amma ba'du fa ya hadirin usikum wa iyyakum bittaqallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyurul muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Taala. Kata assalam bagi kita umat Islam sudah sangat populer. Islam, assalam dan assalamah secara linguistik punya akar kata yang sama dari salima, dan kata secara maknawi pengertian juga punya korelasi yang kuat. Islam adalah penyerahan diri kepada Allah Ta'ala, kemudian assalam adalah keselamatan, assalamah adalah kesejahteraan. Barangkali kalau kita coba menggabung sederhana bahwa penyerahan diri kepada Allah Ta'ala itu akan melahirkan sebuah keselamatan dan kesejahteraan di dunia wal akhirah. Tapi pada saat ini, pada khutbah ini saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa karena kata-kata assalam itu sudah menjadi populer dan viral dan sudah menjadi biasa, tapi kadang-kadang kita sudah melupakan makna substantif dan keistimewaan dan keluar biasaan daripada assalam. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Muslim mengatakan, la tadkhulul jannah, kamu tidak akan pernah masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu menjadi seorang yang beriman. La tu'minu dan kamu tidak akan beriman hatta tahabbu, sampai kamu bisa saling berkasih sayang. Kemudian Rasulullah menanyakan, awala adullukum ala syai', mau enggak kalian saya tunjukkan satu hal. Idza fa'altumuh, jika kamu mau mengerjakannya, tahabbtum, kamu akan saling berkasih sayang. Rasulullah mengatakan afsyus salam, tebarkan salam. Jadi ini bukan main-main. Cuman kadang-kadang kita salam itu jadi sesuatu yang biasa, sangat formalistik dan simbolik. Assalamualaikum, salam. Kadang-kadang assalamualaikum, salam. Kadang-kadang kum saja kemudian jawabnya lam gitu. Jadi artinya terlalu disederhanakan. Sangat simplistik, artinya disederhanakan. Padahal salam itu mempunyai makna yang luar biasa, ya. Dalam Al-Quran kita bertemu dengan 7 kata assalam, kemudian ada 4 kata al-Islam. Assalam adalah merupakan satu nama daripada nama Allah SWT, ismun min asma'il husna. Assalam juga adalah nama dari surga, yaitu al-jannah. Karena Islam itu yad'u ila daris salam, ya. Jadi oleh karena itu kita perlu mencoba memaknai secara benar, karena bagaimanapun sesuatu yang kita amalkan sekalipun ringan, tapi ketika kita tidak fahami secara benar dan baik, maka dia tidak akan mendatangkan kebaikan. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, marbil khairan faqihuddin, orang yang akan Allah berikan tambahan kebaikan, peningkatan kualitas dari ibadah yang dikerjakan, dari amalan yang dilakukan itu adalah ketika dia yufaqihu fiddin. Allah memberikan pengertian kepada dalam soal agama itu, ad-din itu. Ketika kita mengamalkan sesuatu hanya simbolik, formalistik, ya, itu maka itu kan tidak akan memberikan makna. Bisa saja sholat kita puluhan rakaat, ratusan rakaat, tapi ketika kita coba memahami dengan baik dan benar, maka sholat itu tidak akan memberikan dampak kebaikan. Kita tahulah, sebagian besar, ya, orang-orang Muslim kita ini, pejabat kita semua itu orang-orang Islam. Tapi kok kemudian pertanyaan yang muncul, ya, kok orang Islam sholat, tapi kok korupsinya masih hebat gitu. Sholatnya jalan, maksiatnya pun juga jalan gitu. Kadang-kadang lebih hebat maksiatnya daripada sholatnya. Kenapa? Karena ini memang barangkali mungkin karena kita tidak mengamalkan Islam secara dengan makna substantif. Kita terjebak kepada ritual-ritual yang formalistik tanpa memahami makna substansi. Maka oleh karena itu sidang Jumat insyaallah di Ramadan pada hari ini saya akan berikan sedikit saja
Salam itu misalnya, kita mengucapkan salam itu. Rasulullah mengatakan kamu tidak akan beriman sehingga kamu kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman kecuali kamu saling berkasih sayang. Dan salah satu tip yang ditunjukkan di ajaran Rasulullah itu untuk kasih sayang itu afsus salam, tebarkan selamat. Situ ada kata-kata salam itu dalam lisan Arab, dalam beberapa literatur saya coba baca, itu di situ ada terkandung 3 hal. Pertama al-aman wassalamah, kemudian as-sakinah. Ya, di dalam kata salam itu ada di situ as-salamah kesejahteraan. Kemudian al-aman, ada keamanan. As-salamah gitu, artinya kita jauh dari perkara-perkara yang cacat. Dan kemudian dalam lisan Arab juga dikatakan ya yang aman itu minal aha dan dari penyakit walafat, itu adalah sesuatu yang kalau kita misalnya dalam perjalanan kita tidak apa-apa, tidak meletus, minyaknya tidak habis segala macam, itu namanya kita aman. Kita namanya aman itu. Aman dari penyakit, aman dari kesulitan. Kemudian juga sakinah. Itu aman itu dalam yang katakanlah aman dalam pengertian luar, tapi asal dari jiwa, aman jiwa kita. Islam itu menghendaki keamanan dan keselamatan. Sehingga Rasulullah memberikan satu penegasan, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu orang yang selamat, yang sejahtera, yang salamah. Orang Islam lainnya karena lidahnya, karena perbuatan ucapannya dan perbuatan tangannya, termasuk keputusan-keputusannya. Ketika kita mengatakan sesuatu, mengucapkan, membuat statement, kemudian statement itu orang gaduh, maka itu bukan ucapan orang Islam. Seorang Muslim sebelum dia berkata itu dia harus berpikir apakah yang dikatakan baik atau tidak. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan salah satu indikator keberimanan orang kepada Allah Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah falyujarah falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Orang yang iman kepada Allah dan akhir itu yang beriman, muliakanlah tamunya, mulialah tetangganya, kemudian katakanlah yang baik, kalau tidak diam. Artinya apa? Seorang muslim, seorang yang beragama Islam, karena dia menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, karena tujuannya adalah keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, yaitu Darussalam, yaitu surga Allah SWT, maka dia selalu memilih ucapan-ucapan yang baik, memilih keputusan-keputusan yang baik. Dia tidak mau apa yang dia katakan itu menjadi kontroversi, menjadi sesuatu yang gaduh, membuat orang pecah belah. Oleh karena itu dakwah Islam itu dakwah yang ila Darussalam, ila salam. Dakwah yang di dalam Muhammadiyah itu ada dakwah yang katanya dakwah kemajuan gitu. Dakwah yang mencerdaskan, mencerahkan, dakwah yang menggerakkan, dakwah yang mempersatukan, yang membuat ukhuwah Islamiyah, dakwah yang menyejahterakan, dakwah yang memberdayakan, dan dakwah yang membahagiakan. Oleh karena itu siang Jumat yang insyaallah tentu ini perlu pemahaman dan pengertian. Untuk mengerti tentu belajar, ya, agar kita melakukan sesuatu yang benar gitu. Kadang-kadang kita berislam ala kadarnya. Ala kadarnya maksudnya ilmu yang pernah kita pelajari dulu, ya ala kadarnya itulah. Salat ala kadarnya, salam ala kadarnya, semua ala kadarnya. Hasilnya juga ala kadarnya. Tapi Anda harus tahu bahwa surga tidak ada surga ala kadarnya. Surga itu surga yang maksimal, surga yang penuh kebahagiaan dan penuh kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu sidang Jumat insyaallah teman-teman, mari kita mencoba terus menggali, mengkaji, mengelaborasi ya nilai-nilai keislaman dalam diri kita, dan kita fahami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita terjebak kepada hal-hal yang kadang-kadang kita hari ini tidak tahabbu. Sedikit saja apa saja jadi masalah, jadi perdebatan di media sosial. Soal maulud, soal ini, soal itu. Mari kita berpikir substantif. Jangan kemudian kita berpikir formalistik, simbolik, yang kemudian hanya mendatangkan perbedaan-perbedaan pendapat, yang kemudian kita bicara Islam tapi kita jauh daripada nilai-nilai akhlakul karimah dalam Islam. Fa'tabiru bil basar la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd fa ya hadirun usikum wa yattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Sedang Jumat yang insyaallah di rahmat Allah SWT, saya ingin juga menyampaikan surah Wal 'Asr.
Ini surah yang oleh pendiri Muhammadiyah K. J. Madalan, hanya dengan 2 surat saja Muhammadiyah menjadi besar dan luar biasa. Surah Al-Ma'un dan surah Al-Asr, itu yang kemudian selalu beliau ulang-ulang, tapi tidak hanya ditafsirkan, ditadaburi. Tadabur artinya apa? Mencoba memahami makna kognitif, kita kemudian coba mencari pesan-pesan, menangkap pesan-pesan hidayah yang ada dalam Al-Quran, kemudian ketika mencoba, ya psikomotorik, kita coba amalkan. Buat apa kita tafsir Al-Quran hafal, kita ngerti Quran, tapi kemudian kita coba mentadaburinya, menangkap pesan-pesannya, kemudian mengamalkannya. Dalam surah Al-Asr Allah SWT berpesan kepada kita demi waktu asar. Waktu asar bentar lagi matahari akan terbenam. Setiap kita sebetulnya waktu asar. Jangan kemudian anak-anak muda sombong, saya masih lama lagi, belum tentu. Ya, saya yang umur 75 tahun masih hidup, ada yang umur 30 tahun udah meninggal gitu. Artinya jangan kita gambling dengan umur, dengan usia. Setiap kita harus melihat ke depan waktu yang sangat pendek. Waktu asar, sebentar lagi matahari akan terbenam. Allah ingatkan, di saat yang sedikit itu manusia rugi, kecuali orang yang beriman, selalu menjaga iman tauhidnya, kemudian mengimplementasikan imannya melalui amal saleh, kemudian tidak bosan-bosannya tausiah bil haq, selalu bertausiah dengan kebenaran dan kesabaran. Insyaallah dengan 4 hal itu kita akan selamat. Kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat, kita akan masuk kepada Darussalam. Ya Allah janjikan kepada kita, yaitu meningkatkan, mempertahankan iman kita, meningkatkan amal saleh kita, selalu bertausiah dengan kebenaran dan tertausiah dengan kesabaran. Ibadallah, innallaha wa yusalluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kami kebenaran itu benarnya, dan berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk selalu mampu menegakkan dan memperjuangkan kebenaran itu. Ya Allah, perlihatkan pula kepada kami batinnya kebatilan itu, dan berikanlah kami kemampuan untuk paling tidak kami mampu menjauhkan diri kami dari segala yang batil itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.